Halo, selamat malam. Selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di kesempatan live trade ya. Live trade malam hari ini. Ini hari Jumat, hari hari terakhir di minggu ini ya. Hari terakhir untuk kita eh, update market lagi karena Sabtu minggunya market sudah off. Mungkin malam hari ini saya eh, nggak bisa lama-lama ya teman-teman ya. Kita langsung fokus ke market aja. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan ya. Seperti biasa saya selalu welcome. Jadi nggak perlu malu-malu tanya mau mau teman-teman baru pertama kali join sudah sering join live trade ya, enjoy aja. Jadi kalau mau tanya-tanya aja, kita di sini sharing-sharing ya. Oke, saya akan review dari market-market yang sudah dibuka di sini. Jadi ada cukup banyak di sini ya. Ada cukup banyak. Saya akan review ulang teman-teman. Jadi silakan nanti kalau ada pertanyaan langsung di ini aja, langsung dipotong aja, mau via chat, uh, via open cam, open mic juga nggak masalah ya. Oke, jadi Euro, AUD, Euro USD sama GBP USD hari ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ya, diikuti adanya kenaikan US Index yang cukup signifikan juga. Jadi masih sejalan dengan US Index-nya untuk Euro dan juga GBP. Bisa dilihat ini kemarin kita ada kasih tanda ya, kondisi sideways dan ternyata harga masih lanjut turun lagi. Jadi kenaikannya kalau diperhatikan lebih jauh lagi, dia sempat mengalami kenaikan ya. Seolah-olah trennya sudah mulai ganti uptrend, tapi ternyata nggak jauh, dia udah turun lagi dan breakout sini, koreksi, drop. Nah, diikuti juga momen dropnya ya. Dia breakout support, drop sini ada koreksi kecil, ya dia drop. Ini masih melanjutkan kemarin yang kita lihat cenderung sideways. Terus kalau jangka panjangnya di sini saya ada gambaran untuk jangka panjangnya. Nah, ini kita hapus semua dulu garisnya. Kita ulangi analisa. Jadi kita bisa taruh garis di sini ya. Ini sebagai referensi support sebelumnya. Ini saya mulai dari weekly dulu karena bisa dilihat harga mengalami penurunan yang signifikan di sini. Ya, kalau dilihat di weekly ini momen-momen penurunan yang cukup jarang terjadi kalau momen turunnya seperti ini. Ya. Selama kurang lebih setahun dia naik turun di sini-sini, tiba-tiba drop ini. Tahun lalu pernah ada penurunan tapi tidak sejauh ini juga. Jadi ini lebih jauh lagi dari tahun sebelumnya. Nah, ini momen seperti ini cukup jarang terjadi dan bisa dilihat turunnya itu selalu breakout support ya. Supportnya itu ditembus-tembus terus. Sampai akhirnya harga berada di kondisi saat ini dan mengalami sedikit kenaikan, bisa dilihat di situ. Nah, kenaikan ini kalau saya lihat ya, ini bisa kita hubungkan seperti ini juga untuk melihat momen-momen supportnya, karena ini masih cenderung sideways ya. Saya lihatnya ini masih cenderung sideways di time frame besar ya. Setelah dia naik, nah naik di sini seolah-olah uptrend, dia ada drop.
terus naik lagi, mau drop ternyata nggak jadi. Akhirnya naik turun di sini, ada naik lagi, seolah-olah mau uptrend lagi, nggak lama dia drop lagi ke sini. Jadi secara tren untuk 2 tahun terakhir ini masih cenderung sideways. Ini range-nya resisten di sini, support di sini acuannya. Sampai baru aja ini. Ya, baru aja ini kembali bergerak turun dan membuat harga yang lebih rendah dari tahun kemarin. Ya. Ini kan 2023, ini 2024. Dari sini ke sini. Nah, ini bisa menjadi satu tanda, teman-teman, kalau di Euro USD ya. Kalau dilihat dari range pergerakannya dulu dah. Dilihat dari range pergerakannya dulu, kemungkinan besar akan ada koreksi terlebih dahulu, naik. Dan bisa cukup jauh, karena ini sudah drop sekian jauhnya ya. Bisa dilihat dari karakter-karakter harga sebelum-sebelumnya, bahkan di 2000. Coba kita lihat euro ya, di 2020, 2020 nih. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini momen-momen corona, dia dari pergerakan harga yang cukup tenang seperti ini, tiba-tiba ada anomali, terus ada kenaikan yang cukup ekstrim juga di situ. Ini kenaikannya pun di sini ya, dia 6.000 poin ada koreksi. Kalau kita tarik dari bawah sampai atas ini 12.000 poin ada koreksi. Nah, ini penurunannya ini sudah 9.000 poin. Ya, sudah 9.000 poin. Apakah range pergerakan harga ini akan melebihi 10.000 poin lagi seperti momen corona kemarin? Saya rasa tidak akan se ekstrim kemarin ya. Jadi kemungkinan besar di area-area saat ini kemungkinan besar akan ada koreksi dulu sebelum harga ini turun lagi. Ini untuk jangka panjangnya euro. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, memang belum ada tanda yang bisa memvalidasi akan terjadinya perubahan tren mingguannya lah, atau suatu tanda akan adanya kenaikan ya, karena ini trennya masih downtrend untuk 2 bulan terakhir. Kita bisa tarik Fibonacci untuk dapat gambaran level-level koreksinya. Nah, ini bisa dilihat juga ya. Jadi harga drop, ada koreksi, dia drop lagi satu gerakan mendekati 2618 ya dari Fibo. Nah, seperti yang kita udah analisa di weekly juga, ada area trendline di situ mulai ada pembalikan. Ya, mulai ada pembalikan. Ini kalau di daily, teman-teman, di daily ini candlestick-nya ditutup. Ini kan high-nya hari ini di sini, low-nya di sini. Kalau ini nanti masih lanjut naik lagi ya candlestick-nya, terus membentuk pola hammer. Ya, pola hammer itu ada body candle-nya kecil, terus ekor candlestick-nya itu ya kalau saya nggak salah ingat minimal 2 kalinya ya, 2 kali atau 3 kalinya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai candle hammer, dan itu bisa menjadi satu tanda sebenarnya. Satu tanda ke depannya ini mulai balik arah. Jadi mulai bergerak naik dulu. Ya, bisa jadi untuk koreksi. Sementara di H4 juga belum ada tanda-tanda dia akan naik ya, teman-teman ya. Nih, di H1-nya juga belum ada. Jadi untuk saat ini, untuk saat ini Euro USD ya kalau saya cenderung wait and see dulu. Wait and see dulu. Kalau di H4 atau di daily memang ada tanda dia mulai bergerak naik ya, itu bisa dimanfaatkan untuk cari peluang yang terbilang counter trend, tapi momennya menurut saya ini momen yang cukup bagus untuk kita mencari peluang buy. Itu. Ini pembukaan dari saya untuk Euro USD.
Ada yang mau ditanyakan? Atau dari teman-teman ada yang mau disampaikan nggak? Habis dari euro saya mau ke GBP USD dulu ya. Kita di euro dulu. Habis dari euro kalau kalau sudah oke, kita akan ke GBP USD. Habis dari GBP USD, habis dari GBP USD, saya mau ke AUD USD dulu, baru nanti ke XAU USD ya. Gold atau XAU USD setelah AUD USD ya. GU AU baru nanti kita ke XAU. Oke, saya akan sambil lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Jadi GU saya akan review GU GBP USD karena pergerakannya juga mengalami penurunan yang signifikan di sini. Satu gerakan bisa dilihat kalau di weekly ya. Kalau di weekly itu candlestick-nya bearish dari awal penurunannya sampai sekarang itu bearish terus. Candlestick-nya warna hitam semua. Candle turun semua. Jadi tiap minggunya harga itu selalu mengalami penurunan. Harga open dan harga close dalam satu minggu itu selalu ditutup dengan penurunan, pelemahan terus sampai dengan saat ini. Akan tetapi saat ini yang membedakan saat ini, kalau saya lihatnya ini harga sudah berada di area strong support untuk GBP USD. Ya, ini berada di area strong support. Strong supportnya dari mana? Ini masih mengikuti analisa sebelumnya juga ya. Ada support. Nah, ini menjadi potensial support juga. Walaupun bisa teman-teman lihat di sini mulai di breakout juga ya, trendline-nya. Tapi candlestick-nya juga belum close. Nah, ini bisa kita pantau dulu pergerakannya akan seperti apa. Ditambah kita juga perlu melihat range pergerakan harganya. Ya, range pergerakan harganya. Ini harga sudah turun dari atas ini ke bawah sini ya. Sudah turun sebanyak berapa poin ini? Dari atas ini ke bawah sini itu kurang lebih 9.500 poin. Ini menjadi penurunan terbesarnya di tahun ini. Kalau tahun kemarin ada turun dari sini ke sini juga. Ini 10.000 sampai 11.000 ya di range itu. 11.000 poin. Dia baru ada koreksi. Nah, ini sudah menempuh 9.500 poin. Dan bisa dilihat ya, ini masih di area support yang cukup kuat. Ya, supportnya dilihat dari penarikan garis trendline dan juga di pergerakan harga sebelumnya, ini juga ada beberapa referensi pantulan harga yang bisa dipakai. Tapi di sini saya tertarik untuk buat jadi satu area teman-teman karena tidak jauh dari kondisi saat ini ya. Ini juga menjadi referensi yang cukup penting. Yang saya lihat ini menjadi referensi yang cukup penting. Dia ada kenaikan seperti ini signifikannya, naik begitu kuatnya, tertahannya di level ini bahkan sempat memantul 2 kali. Dan ada bisa dibaca ini ya, penurunan mungkin dari tren bulanannya, ada kondisi downtrend sesaat di situ. Nah, ini berpotensi resisten become support juga. Sehingga kalau dari saya ini saya tertarik jadikan satu area. Nah, next areanya lagi yang
menjadi acuan, ya, menjadi acuan. Kira-kira di mana nih harga akan memantul naik? Nah, bisa pakai acuan di sini, ya, bisa pakai acuan ini. Kita bisa turun lebih detail lagi di daily. Ya, di daily mirip dengan Euro USD, kita bisa tarik Fibonacci juga dari pergerakan ini. Ya, jadi kita bisa tarik Fibonacci dari sini ke sini, pergerakan kecilnya. Dan harga saat ini, ya, harga saat ini teman-teman, setelah dia turun, terus ada kenaikan kecil di sini, turun lagi ke sini. Ya, ini bertepatan juga dengan level 1618 dari Fibonacci. Ya, ini area yang menurut saya cukup penting. Dan ada potensi cukup besar juga untuk harga ini kembali memantul naik, ya, di area 1.25004 sampai 1.24397. Ini untuk GU. Ya, dari apa yang saya lihat seperti itu. Tapi jangan terburu-buru di counter kalau mau cari peluang buy, ya. Untuk sekarang jangan terburu-buru kita counter trend, bisa tunggu konfirmasi atau validasi lain kalau memang akan terjadi atau akan ada pembalikan arah harga. Ya, entah dari bentuk candle di daily maupun pola-pola pergerakan di time frame H4-nya. Nih. Ini untuk GBP USD. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? GU. Jadi kalau secara peluang untuk day trade, ya, saya nggak ngambil peluang dulu di sini karena dia sudah turun jauh, ya, sudah terlanjur turun jauh. Kalau mau cari peluang sell juga nanggung, mau cari peluang buy belum ada validasi yang bagus. Walaupun di area-area sekarang ini kembali masuk di area support, ya, semoga ada koreksi cukup dalam kali ini. Sama halnya di sini tertahan, ada koreksi. Turun lagi di sini berhasil tertahan, ya, ada koreksi tapi nggak jauh, koreksi kecil, dia turun lagi. Nah, ini next area yang berpotensi harga ini akan ada koreksi lagi. Ya, akan ada koreksi lagi. Jadi penurunannya ini, ya, teman-teman, di GBP USD, Euro USD itu bisa dilihat ini juga berbarengan dengan momen pemilihan presiden Amerika. Ya, ini di momen-momen seperti ini pengaruhnya kuat nih, kalau dilihat dari sisi fundamentalnya, ya, karena ada US election dan yang terpilih Trump. Ya, kalau Trump yang terpilih, karena banyak kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pengusaha, ya, ini bisa membuat USD-nya menguat. Ya, secara singkat seperti itu. Jadi USD-nya menguat, maka currency pair atau pasangan mata uang yang melibatkan USD, ya, bisa dilihat. Kalau USD di sini sebagai counter currency itu yang mata uang di belakang, contohnya GBP USD, Euro USD, AUD USD, ya, maka pair-pair ini berpotensi melemah. Tapi kalau jadi base currency, USD-nya yang di depan kayak USD JPY, terus USD CHF, maka pair-pair tersebut berpotensi menguat. Itu. GU belum ada peluang, saya sambil next, ya, kalau nggak ada pertanyaan. Nah, untuk AUD USD di sini kita bisa lihat kemarin ada ngambil peluang buy, ya, harga sempat naik mendekati target pertama kita untuk kenaikan harga. Ternyata naiknya nggak jauh, nggak sampai target pertamanya, kena SL, bener. Nah, ini yang mau saya jelaskan, kena SL di AUD USD. Ternyata
pergerakan harga masih cenderung sideways, teman-teman. Dia naik turun di sini aja, dan secara pola sebenarnya ya, selain dia masih downtrend, secara pola di sini bisa dilihat sebagai pola head and shoulder. Ini menjadi satu tanda kalau ya kedepannya masih bisa lanjut turun lagi. Akan tetapi ya ternyata breakoutnya nggak jauh, dia naik lagi. Ya, ternyata dia naik lagi. Nah, ini yang membuat saya melihat kondisi saat ini itu masih cenderung sideways. Ya, masih cenderung sideways, dan tidak seperti pair GBP USD dan Euro USD yang dipengaruhi kuat sama USD-nya sehingga mereka bergerak turun. Di AUD USD ternyata sideways. Nah, ini kalau saya bilang ya antara AUD dan USD ini sama-sama kuatnya, sehingga ya harganya nggak kemana-mana nih, walaupun pair-pair lain ya mengalami penurunan yang cukup signifikan hari ini. Nah, ini menjadi satu bukti atau satu landasan juga ya, teman-teman perlu ingat, kalau mau melakukan analisa ya analisalah pergerakan harga atau instrumen trading, ya mau teman-teman analisa dan cari peluangnya. Jangan sampai menganalisa acuannya pair lain tapi entry-nya di pair lain lagi. Contohnya yang saya maksud ya, karena ada yang menggunakan referensi, misalkan nih, oh GBP USD turun jauh, Euro USD turun jauh. Nah, di AUD USD karena menganggapnya oh ini pengaruhnya kuat dari USD, akhirnya di AUD USD dipengaruhi dengan pergerakan harga di pair lain, akhirnya di AUD USD misalkan ikut nge-sell. Padahal belum tentu ikut turun juga. Karena apa? Karena instrumen trading di sini kita bicara dua mata uang. Ya, dipengaruhi dua mata uang. Salah satu mata uang melemah atau menguat, belum tentu mata uang lain juga melemah atau menguat. Ya. Jadi bisa jadi sama-sama kuatnya sehingga harga nggak kemana-mana, atau yang satu melemah, yang satu juga ternyata kondisinya lagi lemah, akhirnya sideways juga. Bisa jadi malah yang satu melemah, yang satu menguat, ya pergerakan harganya bisa lebih ekstrim dari pair-pair lainnya juga gitu. Ya, jadi balik lagi, kalau mau cari peluang di AUD USD ya analisanya fokus di AUD USD aja, jangan sampai malah fokus utamanya di pair lain, terus kondisi di pair lain itu digunakan sebagai acuan untuk melakukan analisa di AUD USD. Itu jadi kurang tepat lah. Ya, itu yang perlu diingat. Jadi ini kena stop loss ya, sempat running profit, dia kena stop loss. Stop lossnya tipis juga sih, kena stop loss tipis, terus dia ada kenaikan lagi. Ini masih tertahan ya, karena dia turun, ada candlestick doji, ini candlesticknya bullish lagi, jadi masih tertahan di sini di area warna biru ini. Ini masih menjadi strong resistance, strong support. Lebih baik jangan terburu-buru dulu, karena bisa aja malah naiknya nanti, kalau misalkan naiknya ini breakout resistance trendline ini ya, bisa jadi malah naik jauh dia. Gantian yang penurunannya ini seolah-olah dia downtrend tapi hanya koreksi. Ya, sangat mungkin terjadi ini kondisi seperti ini. Cuman untuk saat ini wait and see dulu aja. Wait and see dulu aja untuk AUD USD. Harga di minggu ini nggak kemana-mana ternyata. Itu. Ada yang belum kena SL, kalau saya udah kena SL. Ya, tipis. Ya, kalau belum kena SL berarti balik lagi ke harga entry ya. Silakan bebas teman-teman mau tetap hold atau nggak tahu nih kondisinya, harusnya
udah profit atau belum, ya bisa di-cut di area entry awal kita. Jadi eh, menghilangkan adanya risiko yang lebih lebih apa ya, lebih besar lagi gitu ya. Itu ini untuk AUD USD. Pair lainnya, nah USD JPY juga bisa dilihat nih teman-teman. USD JPY juga sideways ya. Walaupun terlihat USD-nya ada penguatan, tapi USD JPY nggak kemana-mana. Beda cerita lagi dengan Euro USD dan GBP USD. Pergerakan harganya malah mirip dengan AUD USD. Dia malah nggak kemana-mana ini USD JPY. Down masih turun. GBP NZD juga mulai dia downtrend ya. Cuman secara peluang belum ada peluang cukup bagus kalau baru mau masuk sekarang, baik itu buy maupun sell ya. Yang saya lihat belum ada peluang bagus. Teman-teman kalau lihat ada peluang bagus lah, jangan pelit-pelit lah. Bisa di-sharingkan untuk dibahas bareng. Nah, untuk USD CHF kelihatan ada kena dampak juga ya. Di sini mengalami kenaikan. Beda dengan USD JPY yang masih di area yang sama, tapi USD CHF ini ada kenaikan di sini. Dan trennya, kalau trennya di USD CHF masih jelas uptrend juga. Ya, bahkan di tren kecilnya pun di sini up. Ya, ini up. Jadi ini up, tren hariannya uptrend, tren bulan mingguannya uptrend, tren bulanannya juga uptrend. Jadi masih kuat naik sih. Kalau resisten ini menurut saya jelas sangat besar potensinya ini akan kena resisten ini, bahkan breakout, bahkan bisa lanjut naik cukup jauh. Cuman untuk peluang entry kalau baru mau masuk sekarang ya kondisinya kurang bagus. Tidak ada alasan yang kuat untuk nge-buy sekarang maupun nge-sell sekarang. Sekarang kan di resisten, kenapa nggak sell? Ya benar, sekarang di resisten, dan kalau bicara peluang sell ya bisa dibilang ada peluang sell. Cuman kan kita perlu lihat tren teman-teman, ya perlu lihat tren. Yang namanya, ini saya reminder lagi, yang namanya uptrend ya, resisten itu sangat besar kemungkinannya akan ditembus. Karena apa? Karena trennya naik, resisten ditembus. Ada resisten ditembus ya. Ini resisten lagi ya berpotensi ditembus lagi karena trennya naik. Jadi sebaiknya sih jangan nge-sell di resisten kalau lagi uptrend. Itu namanya counter trend. Dan kalau hanya alasannya oh sekarang di resisten, ya itu apa ya, menjadi kurang valid aja untuk kita ngambil sell atau kita counter trend ya. Tuh. GBP JPY, Euro GBP. Nih, US Index ini pengaruhnya ke mata uang USD ya, dan juga pastinya ke pasangan mata uang yang melibatkan USD. Nih, ini juga kelihatan dia setelah ya, bisa teman-teman perhatikan 1 tahun sideways. Di 2024 juga sideways. Sampai baru aja dia keluar dari kondisi sideways-nya. Breakout nih. Dan trennya mulai apa? Mulai uptrend lagi, mulai naik lagi. Ya, mulai naik lagi. Jadi ini satu tanda yang cukup jelas dan cukup positif untuk apa ya, jadi satu validasi mata uang USD ke depannya masih akan menguat lagi. Cuman tetap kita perlu update lagi ya, karena pergerakannya juga kenaikannya di sini ya.
Ini mengalami kenaikan yang signifikan, belum ada koreksi yang cukup berarti. Sehingga kalau mau terburu-buru untuk langsung nge-buy sekarang ya eh, pertimbangan resikonya aja sih kalau saya. Ya, pertimbangan resikonya karena ini sudah naik sekian panjangnya belum ada koreksi yang cukup berarti nih. Nih, ya. Ini untuk US index. Bitcoin juga masih lanjut naik lagi, masih ngikut pembahasan kemarin ya. Nah, kalau kemarin itu ada sharing peluang ini ya. Kalau saya nggak salah ingat ada sharing peluang buy. Nah, ketika koreksi dia naik. Jadi pergerakan harga masih sesuai analisa juga untuk Bitcoin. Lalu untuk XAU USD. Secara peluang kita kemarin ada ngambil peluang sell dan statusnya hampir kena SL ya, untuk saat ini hampir kena stop loss. Untuk analisa ya, jadi secara gini teman-teman, ini kan kemarin kita ada coba ambil peluang swing trade. Sebenarnya secara analisa masih sesuai nih. Kemarin kita tandai area sideways, ya tinggal breakout turun atau breakout atas. Ternyata breakout atas, breakout resisten. Analisanya masih kuat naik. Harga berhasil bergerak naik. Jadi secara analisa masih sesuai, ya. Akan tetapi di sini kalau analisa kemarin area biru ini menjadi area di mana harga ya ada potensi harga akan memantul turun lagi. Ya, ada potensi harga akan memantul turun lagi. Tapi di sini udah di breakout, pertama itu sudah di breakout. Ya, kedua sampai saat ini belum ada tanda-tanda harga ini akan membentuk swing high yang baru. Belum ada tanda-tanda harga akan mulai turun lagi ya. Akan mulai turun lagi. Jadi baiknya jangan di counter sell, untuk yang baru mau masuk ya. Jangan di counter sell. Dan untuk yang hold transaksi kemarin, kayak kalau dari saya akan tetap hold ya. Saya akan tetap hold sesuai plan. Tinggal dilihat nanti hasilnya seperti apa. Ya. Nah, di sini juga bisa teman-teman ini ya, teman-teman pelajari membuat trading plan juga resikonya. Kalau saya santai-santai aja karena kemarin udah jelas banget diukur. Ya kalau memang nggak siap dengan resiko kurang lebih $80 ya nggak usah diambil gitu. Nah ini juga jadi contoh peluang swing trade. Kalau swing trade itu ya siap nahan floating. Berarti di minggu ini ya udah 2 hari apa 3 hari, saya 2 hari ya harusnya ya. Bahkan ini kalau misalkan belum kena stop loss minggu ini, bisa jadi 1 minggu ke depan masih hold posisi. Seperti inilah contoh kalau kita transaksi swing trade. Ya. Jadi siap kena atau menghadapi floating dulu, dan ya kalau ternyata analisa gagal ya siap akan resikonya. Ya, beda halnya dengan mungkin kondisi ketika kita menjadi day trader, ya kita bisa analisa lebih teliti lagi, bisa penempatan SL jaraknya lebih rendah lagi ya, jarak TPSL-nya bisa lebih pendek. Nah, analisanya atau peluangnya bisa diupdate harian. Itu. Dan untuk analisa kalau dari saya mungkin nggak banyak update ya teman-teman ya. XAU USD acuannya ada di sini. Oleh karena itu stop loss juga ditaruhnya beracuan level resisten di sini ya. Ini ada level resisten.
Ya, selama ini terkonfirmasi breakout, kalau dari saya melihatnya masih ada potensi untuk dia turun lagi. Apalagi bisa dilihat harganya sudah naik sedemikian rupa. Naiknya itu udah dari bawah sini ke atas sini sudah 17.000 poin. Hmm. Kita coba buka chart polosan aja ya, biar nggak hapus trading plan yang udah ada. Chart window. Nih. Nah, ah, kemarin pertimbangannya seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau area birunya itu didapat dari penarikan Fibonacci. Nih, level 618, 50. Sama di sini ada support, resisten. Nah, ini bisa jadi acuan. Kalau level ini di breakout, ya itu menjadi satu konfirmasi tambahan kalau harga di XAU USD ini masih bisa lanjut naik lagi, bahkan membentuk all time high yang baru. Naiknya nggak tanggung-tanggung, bisa jadi membentuk all time high yang baru. Akan tetapi kalau tidak berhasil breakout, nah ini masih sangat besar kemungkinan untuk trennya dia lanjut turun lagi. Ya. Sementara kalau peluang di luar kita di sini masih ada hold sell. Jadi saya hide level transaksi dulu. Nah, di luar melihat ada kita masih hold peluang sell ya. Secara peluang, kalau kita bicara peluang harian, ini harga jelas seperti pembahasan tadi masih berada di area strong support resistance ya. Ini strong support resistance. Harga terlihat juga tertahan naik, mulai muncul candlestick bearish ya, Sementara di H1 ya, kalau di H1 belum ada tanda juga. Tanda dia akan memantul turun cukup jauh ya. H1 belum ada, H4 juga belum ada, daily juga belum ada. Nah, jadi kondisinya ini masih terbilang rata-rata posisi harga, kalau menurut saya ya, posisinya kalau baru mau masuk sekarang itu agak tanggung untuk kita cari peluang day trade. Ya, karena apa? Karena secara tren masih kuat naik, tapi harga di resisten. Kalau kita mau buy, resiko kena floating dulu, kemungkinan akan turun dulu harga ya. Kalau kita mau buy, ya yang jadi pertanyaan SL-nya mau di mana, karena ini udah terlanjur naik jauh gitu loh. Beda cerita kalau kemarin kita lihat sideways, kita buy-nya pas breakout. SL-nya enak di sini aja udah. Buy di sini, SL di sini, TP bisa cukup jauh. Ya, TP-nya bisa 1:1, bahkan 1:2 pun dapat ini. Kalau kita pakai level Fibonacci tadi seperti ini ya. Jadi target kenaikan harga dapat. Tuh. Mungkin seperti itu sih. Kasih tahu teknik scalping ya, next kita jadwalkan untuk teknik scalping ya. Next kita adakan pembahasan lagi untuk teknik scalping. Nah, jadi sekalian reminder teman-teman, kalau misalkan belum join ke channel Pro ya, silahkan join dulu, karena untuk teknik scalping kita share-nya baru di channel Pro ya. Kita udah 2 kali bahas teknik scalping, tapi kalau teman-teman request teknik scalping lagi ya, nanti kita bahas lagi. Nah, ini kalau teknik scalping di sini harusnya ada peluang ini.
Jadi habis muncul bullish, bearish ya, ini ada bullish lagi. Ini bisa buy di sini, SL pendek, TP 1:1. TP-nya bisa, take profitnya bisa pakai 1:1. Cuman udah running profit ini udah running profit, ya peluangnya terbilang kelewatan, sudah kelewatan peluang. Nah ini yang sudah mempelajari teknik scalping, ini bisa dibilang ada peluang buy. Setupnya seperti ini. Next kita jadwalkan lagi lah teknik scalping. USD JPY tadi sempat ke USD JPY sih, masih sideways sih USD JPY. Nih, ini kalau lihat di daily ya, kalau kita lihat di H4 ya H4-nya itu di sini. H4-nya di sini pergerakan minggu ini, terus ini harga juga masih naik turun di area yang sama, teman-teman. Ini di kondisi kayak gini kadang ya kita harus sabar sih. Karena problemnya gini. Seandainya, nah kita bicara seandainya kita mau cari peluang, kita mau paksakan, oh pokoknya saya harus ambil peluang, misalkan seperti itu. Sebenarnya tidak baik seperti itu. Cuman lebih ke ini, saya mau bahas trading plan-nya. Katakanlah kita mau cari peluang sell. Kita melihat, oh ini harga cenderung turun. Terus kita mau sell misalkan sekarang. Nah, pertanyaannya pertama, kenapa kita bisa melihat ini cenderung sell? Itu yang saya saya tidak melihat alasan kuat untuk kita nge-sell gitu. Kenapa nge-sell? Pertama karena ini ya, kenapa saya nggak lihat peluang sell, karena ini masih up. Kondisi terakhir aja masih uptrend. Ya. Masih cenderung naik untuk jangka panjang kondisi terakhirnya. Terus oke, di sini memang sudah mulai membentuk swing high yang lebih rendah, swing high baru. Ya, swing high baru. Tapi diperhatikan lagi kondisi beberapa hari terakhir dia mulai ada kenaikan lagi di sini. Ini supportnya semakin naik. Jadi kalau seandainya kita mau nge-sell sekarang, ya alasannya apa dulu sih? Kalau saya nggak lihat ada alasan yang kuat. Oke, katakanlah kita mau pakai alasan ini. Oh ini mulai turun ini, saya mau nge-sell. Oke, seandainya kita ngambil sell, SL-nya mau taruh mana? Kalau saya lihat acuan penempatan SL yang bagus ya, kalau seandainya kita nge-sell ada di sini. Nah, kalau nge-sell sekarang dengan SL di sini, SL-nya 1.400 poin. Ini menurut saya ini jarak yang cukup jauh. Ya, balik lagi, siap nggak dengan resikonya kalau mau ngambil peluang sekarang? Udah alasan nge-sell-nya misalkan mau memaksakan ya, berarti alasan sell-nya nggak kuat, nggak bagus alasannya. Jarak SL-nya pun kalau kita cari acuan yang bagus ya jaraknya jauh. Jadi kalau saya nggak dulu kalau misalkan mau nge-sell. Sementara kalau kita mau cari peluang buy, nah, alasannya juga mirip-mirip. Ini mulai turun juga teman-teman. Dan kondisi minggu ini kalau kita lihat lebih detail lagi, dia cenderung sideways nih. Kalaupun naik, ya kalaupun naik di sini nggak ada, terlihat tidak ada power untuk dia naik. Loh, kenapa bisa dibilang nggak ada power atau momen naiknya ini nggak kuat? Perhatikan kondisi mulai dari minggu kemarin ya, bisa diperhatikan. Dia kalau sideways ya, hanya beberapa candle. Sorry teman-teman, bersihin dulu tadi. Jadi bisa diperhatikan ya,
karakternya beberapa candle dia eh, follow trend, habis itu naik. Kalau memang naik dia naik, kalau memang turun dia turun. Sementara ini ekor candlesticknya pun panjang-panjang dan dia masih di area yang sama. Ini sampai sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 candlestick plus candlestick yang masih berlangsung ini ya. Jadi kondisinya memang kondisi terkininya masih cenderung sideways ya di sini. Mulai dari ini sampai sekarang ini masih cenderung sideways. Serta tren mingguannya pun sideways dia. Ya, sideways. Jadi untuk saat ini enggak dulu lah. Kita cari konfirmasi dulu. Ya, kita perlu belajar dari peluang XAU USD yang kemarin kita ambil. Nah, kita jadikan contoh. Mana tadi? Ini. Ya. Ya, ini memang merupakan resiko kalau kita swing trade dan tidak nunggu konfirmasi terlebih dahulu. Ya, resikonya memang menghadapi floating dan kalau ternyata gagal ya kena stop loss. Nah, mirip kondisi USD JPY. Ya, kondisi USD JPY mending tunggu konfirmasi dulu kalau saya. Nih. Kondisi sideways-nya itu di sini. Ya, ini kondisi sideways-nya. Jadi wait and see dulu lah untuk saat ini. Mau trading news nggak? Ada news nggak? Kalau saya sih nggak trading newsan ya. Maksudnya momennya itu nggak perlu kita tunggu news. Kalau memang ada momen kita entry. Kalau nggak ada ya wait and see. Ini untuk contoh tadi peluang scalping ya. Saya bilang ada peluang buy. Nah ini kondisinya sekarang untuk yang ambil ya udah take profit. Udah 1:1. Bahkan masih running, masih naik ya. Kalau bahas scalping pas live trade tuh banyak benernya teman-teman. Ya kita kan udah beberapa kali praktek ya. Ini pas live trade lagi, pas lihat momen, cuman tadi memang agak telat, pas nggak fokus di sini juga, jadi saya nggak ambil ya, saya nggak ambil peluangnya. Lebih baik kalau saya lebih baik ketinggalan peluang daripada nggak fokus malah diambil, telat entry tetap diambil malah dipaksakan, ujung-ujungnya nggak bagus sih. Jadi saya skip peluangnya. Bosku berarti kalau XAU yang di 2710 ditembus berarti trennya ganti ya dari downtrend ke uptrend. Gini, kalau bicara tren, coba pelajari cara melihat tren ya. Ke yang polosan aja ya di sini ya. Ini saya hapus. Saya tandai dulu high level 2710. 2710 berarti ini ya, resisten di sini. Apakah berarti trennya berubah? Sebenarnya kalau bicara trennya berubah, tren mingguannya itu udah berubah sejak lama kalau kita bicara downtrend ke uptrend. Ya, berubahnya kapan? Mulai berubahnya ya ketika di sini mulai dia down, dia naik lagi. Berarti kan sudah ada 2 level support, 2 level resisten yang lebih tinggi. Ini sudah dikatakan tren hariannya ya, ini mulai berubah. Terus harga naik terus, ada koreksi kecil dia naik lagi. Ini udah masuk ke tren mingguannya, udah berubah dari downtrend ke uptrend. Yang awalnya downtrend di sini ya. Udah ke uptrend. Jadi mulai kalau kita bicara tren mingguannya itu berubahnya udah lama gitu loh. Udah awal-awal minggu ini dia udah mulai berubah ke uptrend. Ya, udah berubah ke uptrend. Nah, kalau bicara tren bulanannya, ya kita bicara range waktu yang lebih lama lagi. Ini di sini.
kalau bicara tren bulanannya, justru sekarang ini ada tanda dia akan downtrend kalau kita bicara bulanan ya. Loh, kenapa? Karena pergerakan di sini dia mulai turun dan ini masih running. Ingat, ini masih running. Tidak menutup kemungkinan juga seandainya nih saya kan ada ngambil sell. Bisa jadi juga kena SL dulu dia baru turun. Sangat memungkinkan. Ya, akan tetapi kan kita perlu acuan-acuan yang kita kita pakai atau kita bisa tandai, ya kita bisa tandai biar tradingnya lebih terarah lagi. Kita mau fokus nyari peluang buy atau peluang sell. Nah, dari pergerakan di daily ini, ya dari pergerakan daily ini kita bisa lihat nih di daily ini, perhatikan dia turun sideways kecil kan di sini, terus turun lagi sampai sini, ya turun lagi sampai sini. Jadi dari atas ini sampai sini, momen koreksinya yang bisa kita lihat itu ada di sini. Sebelum dia kembali turun lagi. Ya, jadi di tengah pergerakan turunnya ini, satu gerakan ini, ada koreksi yang cukup besar terjadi di sini. Ya, ini. Nah, ini yang saya jadikan acuan. Ya, ini yang saya jadikan acuan untuk melihat apakah memang harga ini, ya harga ini masih ada potensi turun. Kenapa saya pakai acuan ini? Ya, kenapa saya masih pakai acuan ini? Pertama karena level ini itu tidak jauh dari area koreksi Fibonacci. Kalau memang kuat turun, mayoritas harga itu memantul turunnya di area koreksi Fibonacci. Ternyata tembus. Ya, ternyata tembus. Nah, di area yang sama ini ada referensi resisten. Lebih kelihatannya itu di H4. Lebih kelihatannya di H4. Nah, resisten ini yang akhirnya saya jadikan sebagai referensi ya, referensi dia turun di sini. Nah, dia turun ke sini. Nah, resisten ini yang saya jadikan referensi untuk menilai momen harga ini apakah memang akan koreksi turun ya. Jadi level acuan, jadi level batasan lah untuk melihat apakah masih akan turun atau ternyata penurunannya di time frame daily yang seolah-olah akan ganti ke downtrend itu hanya menjadi false signal atau false breakout. Lebih tepatnya mungkin false signal ya. Seolah-olah ngasih sinyal kalau oh ini trennya mulai berubah ternyata, tapi ternyata gagal. Nah, ini jadi salah satu contoh false signal. Nah, level ini saya jadikan batasan untuk melihat apakah harga ini masih berpotensi turun atau tidak. Kalau misalkan breakout, ya saya ke depannya cenderung akan melihat peluang buy, mencari peluang buy. Apalagi ini ternyata naik terus ya, belum ada koreksi. Lebih baik kita follow trend. Ya. Jadi kalau perubahan tren itu sebenarnya di awal-awal ini tren hariannya mulai berubah, terus di sini konfirmasi tren mingguannya mulai kondisi uptrend. Nah, dan di momen ini juga kita kemarin nge-buy kan, ternyata masih breakout resisten. Nah, jadi pergantian trennya udah kemarin-kemarin sampai akhirnya sekarang masih dia lanjut naik. Ya, itu kalau bicara soal pergantian tren. Lebih tepatnya level 2710 itu bukan level acuan untuk ganti tren, tapi level acuan yang saya pakai untuk melihat ke depannya ini dia masih akan untuk tren panjangnya ya masih akan lanjut naik atau masih besar potensi dia balik turun lagi gitu. Ya, gambarannya seperti itu sih. Kalau kuat turun ya harusnya tidak di H4 pun tidak breakout ini harusnya. Ya, ini bisa dilihat dari psikologi marketnya, drop jauh pun ya ini mengalami koreksi ke sini sebelum dia turun.
Jadi ini acuan yang cukup bagus, resisten, support juga, dan juga berdekatan dengan area Fibo kan di sini, di area-area ini. Nih kalau kita tarik ini. Nah, jadi area Fibonacci pun perlu ada toleransi, teman-teman. Perlu lihat bagusnya ya, lihat pergerakan harga juga di dekat situ ada nggak referensi level resisten maupun level support ya, tergantung kondisi trennya. Loh, kenapa masih perlu melihat pergerakan harga ya? Sekali lagi Fibonacci itu alat bantu untuk mengukur. Seandainya dari pergerakan harga ada acuan yang lebih jelas, yang jelas-jelas terbentuk di sini ada resisten ya, itu harus tetap dipertimbangkan. Ya, harus tetap dipertimbangkan gitu. Kalau dari saya seperti itu sih. Daily, weekly. Nah, kalau dari weekly teman-teman, kalau weekly ya, kita bicara tren yang lebih lama lagi, kita bicara tren tahunan. Kalau tren tahunannya dia masih uptrend. Ya, sini sempat tertahan, dia naik, ini satu gerakan dia turun, naik lagi. Ya, tren tahun ini masih uptrend. Kalau secara tren bulanan ada tanda akan downtrend dengan penurunan yang signifikan kemarin ini. Nah, struktur pergerakan harganya terlihat ada mulai ada pergantian tren. Itu. Nah, kalau tren mingguannya jelas-jelas dia uptrend, udah uptrend kalau tren mingguan. Apalagi tren harian ya, tren harian jelas dia naik ya. Itu. Kalau dari saya seperti itu sih. Secara peluang ya teman-teman, bisa saya ngenut lagi sih, saya ngenut nge-reminder bisa coba fokus ke sistem NS. Bahkan teman-teman nyari misalkan mau bicara peluang di XAU-USD ya, seandainya teman-teman bicara soal saya maunya cari di XAU-USD, makanya misalkan nunggu live biar dapat peluang. Justru pas live seperti ini kita lebih ini ya, belakangan ini kan kita nggak membahas terlalu banyak market, tapi lebih ke fokus di analisa, sharing proses analisanya seperti apa, trading plan-nya seperti apa, resikonya seperti apa, terus kalau memang kita bisa jadikan contoh, kita ambil ya, kita eksekusi ya. Jadi lebih, kalau saya sih merasa lebih kita di sini fokusnya itu membangun pondasi ya. Tapi kalau cari peluang, nah ini saya mau share screen dulu ya. Kalau kita bicaranya cari peluang, teman-teman bisa join ke sini aja, ke channel Pro ya, ke Pro channel. Nah, kalau seandainya teman-teman udah fokus sama ini ya, fokus sama sistem tradingnya, teman-teman pelajari, teman-teman udah ngerti, ya kan bisa follow peluang di sini. Pivot point 3 hari terakhir ini TP, sorry 2 hari terakhir ya, yang ini SL, yang ini SL. 3 hari lalu SL, kemarin TP, hari ini TP. Ya, tetap ada peluang. Nah, ini yang kemarin juga sempat saya singgung. Kalau misalkan ada yang tanya, bingung follow yang mana, follow salah satu aja, sesuaikan dengan karakter trading kita seperti apa. Pingin tiap hari ada peluang, ada satu peluang, ya pivot point ini cocok. Ya. Yang lebih sering lagi yang scalping. Scalping hari ini juga banyak peluang ya. Yang swing trade juga ada, Ichimoku, kita info. Nih, ini udah running 5.600 poin. Ya. Teknik MA, M30, H4
ini termasuk day trade ya, termasuk day trade, peluang harian, lebih banyak peluang ya, seperti itu. Itu. Mungkin dari saya itu aja sih teman-teman. Belum akhir-akhir minggu ini belum banyak peluang bagus yang bisa dieksekusi ya. Tinggal kita ada PR hold posisi satu peluang di XAUUSD, kita update lagi minggu depan seperti apa. Kemungkinan lewat satu minggu ini sih. Ya kalau perkiraan saya nih, ini sekedar perkiraan aja. Kemungkinan minggu ini lewat masih floating, minggu depan baru mungkin kita update lagi apakah kena SL atau ternyata dia balik turun lagi. Itu sih. Ada lagi nggak? Oke ya, kalau nggak ada mungkin malam hari ini nggak lama-lama karena peluangnya juga banyak posisi yang menurut saya masih nanggung lah. Kita update lagi minggu depan. Semoga Senin udah ada peluang di kondisi-kondisi yang lebih bagus lah untuk kita eksekusi ya. Mungkin malam hari ini seperti itu dulu teman-teman. Live trade malam hari ini nggak lama-lama ya. Semoga gold sesuai plan bisa running profit, amin. Ya, amin. Semoga ya karena saya ada hold sell, ada hold buy juga, jadi semoga kena TP dua-duanya. Ya, thank you teman-teman, thank you Bos Sarul. Oke ya, malam hari ini seperti itu dulu teman-teman. Kita jumpa lagi Senin. Ya, kita jumpa lagi Senin. Mungkin Senin kita bisa fokus bahas Fibonacci. Kemarin ada yang request Fibonacci kan, kita bahas Fibonacci lagi. Kita bisa coba praktekkan fokus cari peluang dengan indikator utamanya atau alat bantu utamanya itu Fibonacci. Itu bisa kita terapkan besok Senin ya. Jadi jangan kelewatan. Untuk yang scalping ya, bisa diagendakan Jumat minggu depan ya. Oke, thank you banget teman-teman. Hari ini sudah nemenin sharing singkat kita. Semoga bisa diambil poin-poin pentingnya. Kita build up lagi bareng-bareng pengetahuan kita ya. Teknik scalping mantap ya. Oke, thank you banget teman-teman. Jumpa lagi besok Senin ya. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. And S Trade, consistent anytime, anywhere.